Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Kali ini kembali saya akan mengisi playlist tentang fitur Google. Yang akan saya bahas adalah Google Sites. Kemudian nanti kita jadikan sebagai aplikasi Android. Jadi saya beri judul pengembangan Google Sites menjadi aplikasi Android. Langsung saja, bahasanya adalah sebagai berikut. Nanti yang pertama kita akan bahas mengenai pengenalan atau mengenal Google Site dan bagaimana mengatur layoutnya, kemudian mengisi konten pada Google Site, dan terakhir adalah mengembangkan Google Site menjadi aplikasi Android supaya nanti akan lebih mudah sesuai dengan gadgetnya. Oke, langsung saja. Pertama, kita mengenal Google Site dan bagaimana mengatur layout. Tentang Google Site. Google Site adalah salah satu layanan yang berfungsi untuk membuat website. Tentu saja ini adalah fitur atau service atau layanan dari Google. Apa kelebihannya? Di Google Site nanti kita akan mendapatkan hosting dan domain gratis, sehingga bagi yang belum punya hosting ataupun domain, kita dengan Google Site free kita mendapatkan layanan tersebut. Kemudian cara buatnya hanya pakai drag and drop tanpa melakukan coding sama sekali. Jadi bagi yang mungkin tidak senang sama coding tapi pengen membuat website, teman-teman bisa menggunakan Google Site ini untuk membuat websitenya. Kemudian terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Jadi kalau misalnya kita gunakan Google Site yang akan dibuat nanti itu sebagai misalnya pembelajaran di sekolah, jadi kita nanti akan bisa menempatkan misalnya fitur-fitur atau yang dari Google-nya, misalnya spreadsheet, misalnya dokumen atau Google Doc, ataupun fitur-fitur yang lainnya. Dari YouTube juga, dari video yang kita punya di YouTube kita bisa ambil. Oke, itu tentang Google Site. Berikutnya adalah cara akses. Teman-teman kalau mau mengakses Google Site itu bisa dua cara. Yang pertama dengan mengakses langsung websitenya atau site.google.com. Bisa juga nanti masuk ke Google Drive terlebih dahulu, kemudian klik baru, kemudian lainnya, dan pilih Google Site. Kita nanti akan langsung praktekkan teman-teman ya. Jadi yang pertama pengenalan terlebih dahulu. Oke, setelah kita berhasil akses, nanti kita akan dihadapkan oleh lingkungan kerja dari Google Site seperti ini. Ya. Nah, tampilan ini default dari Google Site-nya ketika mengakses. Saya bagi beberapa bagian saja. Misalnya yang atas adalah untuk bagian judul ya. Saya bagi 3, 1, 2, 3. Untuk bagian judul dan pengaturan. Kemudian yang kedua adalah menu, yang ketiga adalah nanti layout atau tata letak daripada isi website tersebut. Oke, langsung kita lebih detail berikutnya. Di yang pertama yaitu yang bagian judul. Nanti ada yang harus kita isi yaitu di tulisan situs tanpa judul. Silakan nanti teman-teman klikkan atau ketikkan di sini nama situs atau website teman-teman ya. Kemudian di sini nanti ada Andorido, ada preview atau pratinjau, ada link yang bisa dibagikan setelah publish, atau berikutnya ini link untuk mengedit bersama-sama ataupun editor ya. Dan ini adalah pengaturan. Kemudian terakhir adalah publikasi, jadi tombol publikasi. Nanti kalau teman-teman udah siap membuat atau sudah websitenya sudah siap, harus dipublikasikan supaya nanti kita website kita bisa diakses oleh orang umum. Oke, penjelasannya gini, klik situs tanpa judul untuk memberikan judul website di sini, kemudian Andorido tadi untuk pratinjau website yang ini, untuk mengcopy link yang dapat dibagikan ini setelah publish, untuk mengedit berbagi dalam mengedit bersama-sama ini, untuk pengaturan navigasi nanti ada di menu pengaturan,
ada menu warna, menu logo, atau kita masukkan favicon atau buat pengumuman ada di pengaturan. Kemudian yang terakhir untuk mempublikasikan website, ini bagian judul. Berikutnya itu bagian menu utama, teman-teman. Nanti lihat ada 3 menu. Yang pertama adalah tema, nanti ada halaman dan sisipkan. Ini yang kita sedang akses adalah menu tema ya. Di sebelah kanan nanti tampilan layar tema terlebih dahulu. Ini kira-kira nanti kita bisa pilih sesuai yang diinginkan, atau mau mengupload sendiri tema boleh, membuat tema sendiri. Berikutnya menu halaman yang di tengah ini, teman-teman. Halaman muka, begitu kita buat di Google Site, website di Google Site akan diberikan satu halaman pertama, yaitu yang kalau bahasa Indonesia ini halaman muka ya. Kemudian nanti kalau kita mau menambahkan, ini ada tanda plus, kemudian kalau diklik nanti akan muncul seperti ini. Ada bagian menu, sematan halaman penuh, link baru, dan halaman baru. Teman-teman kalau mau membuat menu baru, kliknya halaman baru. Untuk membuat subnya nanti bagian menu baru. Kira-kira seperti itu. Kemudian next menu sisipkan nanti. Nah, ini tempat objek-objek, kotak teks untuk mengetikkan teks sesuai kebutuhan di bagian layout ini ya. Kemudian gambar untuk melakukan gambar sesuai kebutuhan. Sematkan untuk menyematkan link ini. Kemudian drive juga nanti dari drive Google kita. Blokir konten untuk menuliskan isi konten sesuai desain yang ada. Jadi kita udah diberikan juga ada 6 blok konten. Nanti teman-teman bisa pakai. Nah, ini image, kemudian ada teksnya. Image ada penjelasan untuk teksnya dan seterusnya. Grup yang dapat diciutkan yang ke bawahnya ya. Terusnya ini nanti sampai ke bawah. Ada daftar isi, karusel gambar, tombol, pemisah, pengatur spasi, link media sosial, placeholder, YouTube, kalender, peta. Kita bisa masukkan di situ. Ada spreadsheet, slide, dan seterusnya. Kemudian masuk ke bagian ketiga, itu layout header. Ini layout header nanti kita bagi 3 ya. Ada layout header, layout itu kita bagi 3, ada header, kemudian nanti ada isi, dan footer. Ini adalah pertama layout header. Judul halaman silakan ganti sesuai yang diinginkan. Jadi nanti kita bisa ganti ini sesuai yang kita inginkan. Di sini juga ada nama judul yang nanti akan sesuai dengan di bagian judul tadi. Header silakan ganti foto, gambar, warna, teks sesuai yang diinginkan. Jenis header silakan pilih sesuai yang diinginkan. Nanti ada sampul, spanduk besar, spanduk hanya judul. Teman-teman nanti bisa klik jenis header, akan muncul ini. Ini yang saya pilih, yang kita sedang lihat adalah spanduk yang aktif. Ya. Nanti kalau mau di-upload gambar, silakan klik foto, upload, dan pilih-pilih itu nanti dari bawaan Google-nya ya, atau Google Site-nya teman-teman. Kalau upload nanti dari mengarah ke file di komputer kita. Next, layout atau isi. Area di antara header dan footer. Nah, yang putih ini yang saya maksud teman-teman. Kalau tadi ini header ya, nanti ini area isi atau kontennya, dan ini adalah nanti area footer. Footer ini kalau diperbesar tambahkan footer. Jadi teman-teman bisa klik lewat footer. Footer bagian bawah atau bagian kaki. Footer silakan ganti foto, gambar, warna, teks sesuai yang diinginkan. Di footer tampilannya seperti ini. Ini nanti ada untuk menghapus bagian-bagian footernya atau footernya. Kemudian ada untuk mengcopy, untuk memasukkan foto yang kalau kita klik isinya ini gaya 1, 2, 3 dan foto. Oke, itu pengenalan tentang Google Site-nya, teman-teman. Kemudian nanti kita akan mengisi konten pada Google Site. Ya, berarti di bagian kedua ya, bagian kedua. Kira-kira kita akan buat seperti ini saja. Saya udah buat contohnya. Misalnya ini ada menunya 4 ya, beranda, profil, materi. Nah, saya nanti udah buat ini. Saya udah buat, nanti teman-teman bisa klik. Nah, ini saya hanya untuk menampilkan terlebih dahulu. Ini gambar beranda, berarti ada di menu beranda. Sama masih di beranda juga. Ini tanda kuningnya teman-teman.
Kemudian, nah ini di profil, nah, misalnya ini foto saya. Kemudian riwayat pendidikan, misalnya di sini. Nah, ini masih di profil. Misalnya kita tambahkan sertifikat yang dimiliki, misalnya masih di sini juga, masih ada di menu profil. Ini sosial media yang dipunyai, ya. Oke. Kemudian materi, ya, materi nanti ini sebenarnya terbagi dari beberapa, ya. Di aslinya saya buat materi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini adalah untuk materi kelas 10 di minggu pertama, misalnya membuat gambar 3D. Nah, saya buatkan video sumbernya atau untuk materi dari videonya, kemudian ini penjelasannya sedikit tentang gambar 3 dimensi. Nah, itu teman-teman. Yang ketiga, nanti kita akan membuat Google Sheet yang sudah kita selesai buat, kita convert menjadi aplikasi Android. Ini adalah menggunakan Kodular, teman-teman. Syaratnya nanti Google Sheet sudah dipublikasikan, agar bisa diakses secara umum maka domain harus berstatus publish. Aplikasi yang kita pakai adalah berbasis web, nanti kodular.io. Nah, ini ya. Kodular itu apa? Situs web yang menyediakan tools untuk membuat aplikasi Android dengan konsep drag and drop, block programming sehingga mudah digunakan. Tidak perlu melakukan coding sama sekali. Kodular gratis, tidak berbayar. Nah, ini tampilan kodular.io-nya. Klik create app nanti. Kemudian klik akun Google, kita login. Kalau sudah berhasil login, klik create project. Akan tampil ini. Silakan tuliskan nama project. Klik next di sini. Kemudian defaultnya konfigurasinya, klik finish saja dulu, kita nanti akan masukkan di bagian terakhir saja. Ketika sudah berhasil klik finish, maka akan tampil tampilan awal seperti ini. Sudah ada bentuk handphone Androidnya. Ini bagian objek, ini bagian menu atas, ini desainer menu, dan ini tempat komponen. Oke, masukkan web view, ya. Yang kita butuhkan untuk membuat Google Sheet kita nanti menjadi aplikasi Android adalah kita hanya cukup mencari web view di bagian tadi objek tadi, kita ketik saja web view, ada tanda pencariannya. Ini hasilnya ketemu, nanti kita drag and drop ke sini ke area Androidnya. Kemudian nanti setelah di drag, dilepas, hasilnya seperti ini. Akan muncul di all komponen adalah web viewer 1. Oke. Viewer setelah dilepas. Oke. Nah, ini kita atur sedikit, misalnya di bagian designer ini tadi, web viewernya fill parent, kita isi fill parent, scroll bar kita buang saja, zoom display kita buang saja, checklistnya. Kalau nanti ada judul, ini sudah saya buang judulnya, ya, yang tadi screen 1 tadi kita buang. Setelah itu klik di export Android APK, kemudian akan tampil jendela project setting. Silakan kasih nama di sini di app name. Kemudian kalau biar lebih profesional, kita kasih logo untuk aplikasi Androidnya. Nanti kita upload terlebih dahulu logonya di sini, klik, kemudian pilih gambarnya di komputer kita, kemudian oke, nanti akan muncul di sini pilihannya. Jadi kita klik dulu, baru nanti pilih, langsung close. Maka setelah proses download proses convertnya selesai, akan tampil jendela ini, ada QR code, kemudian ada download APK, dan ini adalah link yang bisa nanti dibagikan ke siswa, misalnya sudah selesai proses menjadi APK-nya atau menjadi aplikasi Android-nya. Terima kasih. Oke, itu penjelasannya, teman-teman. Kita langsung praktekkan saja. Saya buka terlebih dahulu yang sudah saya buat. Ini hasil yang sudah saya buat. Nanti ini ada menu beranda. Kemudian ini beranda tadi yang saya tampilkan di slide. Ada profil. Nah, ini contoh saja, nanti teman-teman, bagi teman-teman yang sudah punya desain sendiri sih boleh mengikuti desain sendiri, ya. Tapi kalau untuk contoh mengikuti ini boleh.
Saya ada 4 menunya, ada beranda, profil, materi. Ya, materi di sini saya tambahkan sub menunya ya, ada materi 10, ini materi 10 nanti ada minggu ke-1, minggu kedua. Teman-teman bisa lihatnya di sini juga. Materi kelas 10, materi kelas 11, materi kelas 12. Nah, nanti berarti tanda ini adalah ada sub menunya lagi, ini adalah aksi nyata langsung. Atau dari bawaan aksi nyata, menu yang paling akhir ya, ini aksi nyata. Oke. Oke, nah bagaimana cara buatnya teman-teman? Kita langsung praktekkan. Kita buat teman-teman, nanti silakan masuk ke site google.com ya, baru. Saya akan buat baru saja. Berarti drive-nya kita buat baru boleh. Kita buat baru site Google. Di sini saya ketik site Google. Set Google tampilannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang tadi saya udah buat. Portofolio digital guru penggerak. Ini ada workshop AI. Nah, kalau teman-teman baru mau membuat, berarti klik tambah. Mulai situs baru. Klik. Nah, ini dia. Sudah disiapkan satu halaman. Oke, tadi kita nanti akan buat tampilannya seperti ini, teman-teman. Klik beranda dulu. Oke, nanti gambar ini saya sudah siapkan juga, teman-teman tinggal boleh download nanti di deskripsi video ya untuk sebagai contoh. Oke, kita pertama boleh kita kasih nama situs tanpa judul ini, kita ganti misalnya portofolio seperti yang dicontoh ya. Enter, nanti otomatis akan menjadi nama. Kemudian, nah teman-teman kalau mau menambahkan logo boleh langsung atau dari pengaturan tadi. Klik pengaturan boleh. Ini navigasi mode atas. Jadi kita nanti menunya ada di atas seperti gambaran tadi. Warna transparan kita nanti boleh atur juga. Print image, kita mau tambahkan logo di sini upload. Nah, saya udah punya logonya. Aduh, mana logonya tadi saya udah buat. Nah, ini deh. Ini teman-teman boleh. Saya masukkan dulu juga di sini. Biar nanti teman-teman bisa ambil di deskripsi video ya kalau mau ya. Oke. Ini logonya. Nah, logonya ini. Kemudian ikonnya juga boleh pakai itu juga. Oke, close. Kalau logo ada di sini ya. Kalau favicon nanti teman-teman ini kalau sudah dipublish ya, jangan dia 5 icon ada di sini di tab daripada browser itu. Oke, misalnya judul halaman kita ganti jadi portofolio digital guru penggerak, kita copy saja. Ya, portofolio guru penggerak. Jenis header kita boleh lihat. Nah, ini udah spanduk ya. Kemudian foto sesuai kita upload. Nah, kita foto saya udah kasih yang header ini teman-teman. Nah, berarti sama kan? Ya, sama. Oke. Ini untuk buram, ini untuk warna aslinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita baru ke menu ya teman-teman.
ke menu kita buat, berarti ini kita ganti halaman pertama, kita ganti jadi beranda. Double klik aja boleh, beranda, enter. Kemudian kalau mau menambahkan, misalkan ini kan halamannya ada profil, ada materi, ada aksi nyata. Jadi kita buat aja dulu teman-teman 3 ini ya. Berarti caranya klik ini, profil, kita buat halaman baru saja, halaman baru, profil. Nah, dia tanpa sub halaman ya, kita buat namanya profil. Nah, lihat teman-teman, sudah ada profil, ini beranda tadi. Kemudian halaman berikutnya kita buatkan, nah ini bagian menu baru yang namanya materi ya, materi. Oke. Kalau posisinya ketika kita buat seperti ini, kita mau geser ke bawah, tinggal klik drag ke bawah teman-teman. Nah, jadi ada yang di nomor 3. Oke, ini saya besarkan nih, terlalu kecil ya. Oke, seperti itu. Kemudian aksi nyata ya tadi, aksi nyata. Oke, aksi nyata, tambahkan halaman baru saja, aksi nyata. Aksi nyata ini tadi saya nggak isi ya teman-teman, jadi teman-teman nanti silakan isi sendiri. Oke, materi. Nah, tadi materi di sini ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 misalnya. Berarti kita tambahkannya di sini. Klik tanda titik 3, tambahkan sub halaman. Materi kelas 10. Enter. Nah, ada. Nanti tambah lagi materi kelas 11. Materi kelas 11. Satu lagi materi kelas 12. Materi kelas 12. Oke. Nah, sudah ada di sini. Nah, materi 10-nya kita buat pertemuannya. Berarti klik lagi tanda ini kan. Klik lagi, tambahkan sub halaman lagi. Minggu pertama. Nah, oke. Misalnya ada minggu kedua. Minggu 2. Enter. Oke, cukup ini untuk contoh saja. Oke, nah, teman-teman, gimana untuk menambahkan yang kuning-kuning ini supaya lebih, kalau dipilih berarti kuningnya ada di sini. Nah, itu kita kasih di tema teman-teman ya. Tema. Kemudian kita kasih yang ini. Teman-teman bisa klik ini. Klik. Nah. Oke, nah itu dia. Ya, gitu ya. Jadi sudah ada kuningnya seperti yang dicontoh. Oke, portofolio digital guru penggerak. Kemudian kita masuk ke ini dulu, footer. Nah, teman-teman, kita masuk ke footer dulu. Arahkan, ini ada tambahkan footer. Kita pakai gambar, kita udah siapkan gambarnya. Upload. Ini footer. Nanti lagi-lagi teman-teman bisa ambil gambarnya ya. Oke, nanti tulisannya Guru Penggerak 2024. Oke, jadi tulis saja Guru Penggerak 2024. Oke, udah di blog, ininya kasih yang judul, kita kegedean ya, kasih yang subjudul, kita tempatkan di tengah. Oke, ini kalau mau jelas warnanya kita, nah sama ya. Oke, nah sudah jadi teman-teman, nanti kita tinggal isi kontennya.
Nah, kita pertama ke beranda dulu ya. Di ke beranda, kalau lihat ini adalah yang, kita kasih ini dulu, tentang program guru penggerak. Kita kasih semacam gambar. Oke, berarti klik di sini, kita kasih gambarnya, kita tambahkan teks dulu ya. Berarti tambahkan teks, kemudian pilih gambarnya adalah yang subjudul ya. Oke, ini agak beda. Oke, tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Ini kita klik buramnya supaya kelihatan kuningnya. Kita kasih teksnya apa tadi? Tentang program guru penggerak. Oke, tentang program guru penggerak. Bisa kita tengahkan, kita bold, ininya kita kasih judul. Kalau kegedean ya, ini deh sama ya, atau subjudul. Oke, kita kasih bold. Lebih jelas. Kalau di sini apa? Roboto subjudul sama. Belum bold. Nah, oke. Subjudul, oke. Kira-kira ya nggak apa-apa, kita ambil kuning. Atau kita ini, ini ada pemisahnya. Nah, kita kasih pemisah. Pemisah kita tinggal klik. Nah, ini tinggal drag ke atas supaya kuningnya terpisah dengan putih. Nah, oke. Tentang program guru penggerak. Oke. Nah, apa isinya? Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita nanti copy aja. Itu grup yang diciutkan teman-teman. Jadi klik dulu di bagian ini. Klik. Kalau adanya di atas kita boleh drag. Ya. Kita boleh kopikan dari sini. Teman-teman bisa lihat yang ini ya. Website link yang nanti saya bagikan juga di deskripsi biar teman-teman bisa ngopi juga. Oke, ini pertanyaannya. Kemudian penjelasannya di sini. Saya copy aja supaya cepat teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, jadi buat yang keduanya teman-teman tinggal copy ini aja nih ya. Nggak usah minta dari sini lagi supaya nanti kita tinggal edit. Copy. Nah, ada berapa? 5, 2, 3 atau 4 ya. 4, 1, 2, 3, 1 lagi. 5. Oke, nanti tinggal pertanyaannya kita ganti. Oke, ini yang kedua. Apa peran yang akan dilakukan oleh guru penggerak? Kita copy. Yang kedua kita copy. Oke, ke atas. Isinya ini. Oke, kemudian yang ketiga, mengapa guru copy lagi. Backspace, guru penggerak lagi. Oke, yang keempat, apa saja yang didapat, kita copy. Ini banyak nih.
ya. Atau teman-teman boleh copy atau lihat dari guru penggerak di website guru penggeraknya. Yang terakhir, oke, sudah jadi. Ini, oh ini contoh aja teman-teman. Ini kita hapus. Nah, ini contoh. Hapus. Hapus. Oke. Di bagian beranda kita udah buat. Ini buktinya kalau kita pindahkan ke profil itu kosong lagi. Nah, gitu ya. Oke, kita kan profil masih kosong. Ini profil kita ganti jadi apa? Klik profil. Profil sama, ini masih sama, berarti kita boleh copy portofolionya. Oke. Nah, oke. Kemudian tambahkan ini kuning lagi ya. Ini ada beberapa bagian. Ini judul, profil, 2 riwayat pendidikan, 3 sertifikat, 4 media sosial. Berarti kita buat 4. Di sini berarti kita tambahkan atau sisipkan teks. Kita tambahkan gambar kayak tadi. Subjudul 1. Oke, kita buang blurnya. Oke. Yang pertama kita tambahkan profil. Profil. Kita isi tengah. Wall. Ini subjudul. Wall. Oke. Nah, kita kasih garis lagi supaya ada bekasnya, ada pemisahnya. Oke, profil. Teman-teman nanti isi pertama adalah ini, ada gambar dan ada teks. Berarti saya pakai yang blok ini ya. Klik di sini, silakan klik di bagian bawahnya dulu. Klik. Nah, kalau adanya di atas kita boleh geser, drag and drop. Ya. Oh, salah. Undo boleh. Klik ini ya. Klik di bagian bawah. Guys. Mana? Oke, ini udah pindah, satunya belum. Ya, udah pindah semua. Oke, ini foto saya ambil, misalnya saya upload. Fotonya saya nggak bawa. Misalnya saya pakai lupa fotonya, misalnya ini aja ya. Oke, ini kalau mau nggak lebar atau penuh ini, tapi udah cukup lah ini ya. Ini misalnya profilnya ini kita copy lagi aja sama profil. Isinya misalnya di sini boleh. Isinya boleh seperti ini, boleh tulisannya. Oke. Nah, untuk yang kedua kita boleh kopikan ini riwayat pendidikan.
Kita copy saja ini, copy. Nah, akan ada di sini ya. Kita pindahkan langsung ininya. Ini ya. Yang berikutnya apa tadi? Riwayat pendidikan. Nah, teman-teman nanti sama nih, pakai blok juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita buat blok 6 sampai 6 dulu. Yang ini 22 ya berarti ya. Klik. Nah, 22. Nanti ini misalnya gambarnya upload lagi. Saya contohkan aja ya, bebas aja teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham gambarnya apa aja boleh. Misalnya ini ada gambar apa ini? Ini semua lah misalnya. Ya, ini penjelasannya apa? Jadi supaya cepat aja teman-teman. Penjelasan, misalnya apa yang perlu dijelaskan. Gambar juga, ini penjelasan juga. Dan kita tadi ada 6, ada 5 ya, kita boleh tambahkan. Kita copy aja boleh. Ya. Nah, kita copy lagi. Nah, save sudah ada. Ini misalnya kita hapus satu karena kita misalnya sampai perguruan tinggi. Oke. Ini sudah. Sekarang kita sertifikat yang dimiliki. Nah, kita buat judul lagi, copy lagi aja teman dari sana, dari sini nih. Oh, ini tadi apa? Riwayat pendidikan ya, kita ganti. Oke, ini kita langsung copy. Kita drag ada di bawah terus ya sini. Oke, ini apa tadi? Sertifikat yang dimiliki. Sertifikat yang dimiliki ini sama 1, 2, 3, 4 berarti pakai blok juga. Ini misalnya ya. Oke, klik. Nah, ini sama, silakan ditambahkan. Ini misalnya saya udah siapin tadi yang sertifikat. Nah, saya sedikit ya. Nah, kalau ini belum penuh, kalau mau penuh ini. Nah, udah. Misalnya saya buat sama. Supaya ini klik ini kurung pangkas. Jadi kita tambahkan sesuai yang diminta atau sesuai keinginan kita maksudnya. Saya buat sama ini. Nanti teman-teman bisa ganti sesuai yang teman-teman punya ya. Oke, ini juga sama penjelasannya kalau mau dijelaskan. Oke, kita copy lagi terakhir untuk media sosial. Copy lagi dari sini, copy. Kita klik ini bagian ini, kita pindahkan sini. Media sosial. Nah, media sosial kita masukkan di sini juga ada link media sosial. Ya, klik. Nah, misalnya nanti kan tadi pakainya itu ya, YouTube, pakainya Instagram dan seterusnya. Ini saya lupa nggak menyiapkan teman-teman, nanti silakan gambarnya misalnya aja ya, misalnya gambar
YouTube-nya misalnya dari sini deh. Nah, gitu. Kalau udah punya, nanti teman-teman masukkan seperti itu maksudnya. Misalnya ada 3 aja. Nah, nanti ini link sesuai link teman-teman, misalnya YouTube youtube.com/siapa gitu ya, kalau boleh, atau add. Nah, nanti sesuai teman-teman nih, sesuai teman-teman link yang punyanya ya gitu. Kalau nanti ada banyak, silakan klik tambahkan link, hapus saja. Oke, kita tidak sisipkan. Nah, gitu. Nanti kita perbesar supaya misalnya pengennya di tengah-tengah, boleh. Ya, silakan tinggal atur. Oke, nah di tengah-tengah. Kalau diperbesar, klik. Nah, ini lingkaran. Oke, atau persegi. Juga padat. Ya, kira-kira itu. Oke, berarti gambar beranda sudah, atau halaman beranda sudah, profil sudah, materi. Saya contohkan materi salah satu saja nih teman-teman. Di sini ya, materi 10 minggu pertama. Oke, saya kasih judul juga sekali. Berarti di klik minggu pertama. Ini boleh dihapus, boleh enggak. Di sini saya tambahkan kotak teks lagi, kemudian foto upload yang header, yang subjudul 1. Ini kita buang. Tulisannya apa tadi? Minggu 1 membuat gambar 3D. Oke. Minggu 1 membuat gambar 3 dimensi. Blok kita bold, kita kasih subjudul, kita tengahkan. Oke. Isinya kita pakai yang blok gambar dan teks ya. Oke, berarti ini sama, kita kasih pemisah seperti biasa. Terus oh. Tuh. Di sini kita kasih pemisah yang satu aja, berarti ini. Klik. Oh, adanya di atas. Silakan di drag aja ke bawah. Teksnya juga. Oke. Nah, ini kita copy juga ininya. Gambar 3 dimensi. Aduh, gambar 3 dimensi. Misalnya ini penjelasannya sedikit. Nah, untuk mengisi link YouTube-nya, nanti karena kita pakainya email saya yang YouTube, nanti kita tinggal langsung klik YouTube, maka akan ditampilkan video-video di channel YouTube kita dulu. Tapi kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa klik di sini nyari. Nah, saya pakai yang ini tadi, sisipkan. Oke, selesai teman-teman. Untuk aksi nyata saya belum isi di sini, nanti teman-teman tinggal ya isi seperti yang tadi dicontohkan ya. Aksi nyata, nah, ini sama kompetensi tulisannya. Kalau di kita tadi aksi nyata, silakan nanti isinya apa sama. Oke, setelah selesai seperti itu teman-teman, kita boleh preview dulu. Ini preview beranda. Nah, ini kalau nanti tampilannya ini tablet, ini handphone. Nah, gitu ya teman-teman. Ini menunya udah otomatis di sini kalau handphone. Ya, oke.
kemudian kita balik lagi desktop. Oke, berarti kita close. Sekarang kita harus publish dulu supaya nanti kita bisa konversi menjadi file Android ya, APK Android. Oke, klik publikasikan. Alamat ininya misalnya kita kasih nama portofolioku. Nah, nanti namanya ini otomatis kita akan dibuatkan domain ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ngaksesnya yang ini untuk siswa ya, maksudnya ya. Site.google.com view portofolioku. Oke, kita misalnya mau minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya, kalau mau di checklist silakan. Tapi kita publikasikan saja. Jadi ingat ya, kasih nama alamat webnya. Ini nanti yang akan menjadi domain kita yang dari Google-nya. Kita klik publikasikan. Situs Anda berhasil dipublikasikan. Oke, jadi sudah jadi nih teman-teman. Nanti kalau kita mau share linknya berarti ini. Nah, ini dia. Ya. Kalau kita mau nyari untuk nanti di kodularnya. Oke, kita langsung buat konversi ke kodularnya. Jadi teman-teman apa tadi? Kita buka tab baru saja. Kita buka tab baru. Ini saya tutup aja nih. Supaya nggak bingung. Ini yang kita baru buat ya. Kita masuk ke kodular. Kodular.io. Enter. Mudah-mudahan bisa cepat. Oke, sesuai ya tadi tampilannya. Create apps. Kita tunggu. Sign in kodular. Nah tadi kita pilih Google aja karena kita pakai Gmail. Nah, silakan teman-teman pilih. Nah, saya pakai saya saja. Oke, sudah tampil. Ini yang kita udah pernah buat contohnya. Kita klik create project lagi teman-teman. Klik create project. Kasih nama misalnya ini untuk portofolio. Ini project portofolio. Next. Aktif nextnya. App name-nya nanti aja kita langsung klik finish konfigurasinya. Getting. Nah ini portofolio sudah ada nih. Kodular. Kita tunggu. Langsung ditampilkan teman-teman seperti ini. Apa? Kita kenali dulu halamannya. Ini objek-objek yang kita pakai. Ini bagian desainernya. Ini komponen. Ini nanti untuk ekstrak. Jadi kita langsung cari aja. Yang kita pakai adalah hanya web viewer. Kita klik search aja supaya cepat. Klik web viewer. Nah ini web viewer ini ya. Web viewer. Nah ini. Nah caranya teman-teman tinggal klik drag ke sini. Lepas. Ya, ini hasil lepasnya. Di all komponennya akan muncul web viewer 1. Saya mau screen ininya dihapus saja, berarti di bagian screen kita hapus aja teman-teman. Title ya. Hapus. Nah, lihat perbedaannya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke web viewernya. Ini kita set menjadi fill parent. Fill parent. Oke. Scroll barnya kita buang saja, zoom displaynya kita buang saja. Cukup pengaturannya hanya itu. Teman-teman, mohon maaf ada yang lupa. Ya, kita belum isi home URL-nya teman-teman ya.
Jadi tadi kelupaan, kita klik di sini tadi, kita klik copy. Nah, kita ambil ini ya teman-teman. Oke, home, baru kita pastikan di home ini. Nah, nanti berandanya boleh dihapus saja. Oke. Oke, nah ini baru ada. Supaya lebih profesional kita kasih icon, atau sebelumnya kita kasih aplikasi ya, nama aplikasinya ya, Portofolio atau APK Portofolio. Atau Portofolio aja, iconnya kita klik upload file, kita klik upload asset, cari iconnya teman-teman di situ. Misalnya saya pakai yang tadi. Upload sudah ya, sudah, berarti kita close aja ini. Maka akan masuk ke sini. Nih, pilih. Oke. Splash image kita biarkan saja. Theming, kemudian publishing, biarkan saja versi, misalnya versi 1.10. Oke. Oke, close. Kita coba export unread. Oke. Kita coba convert. Oke. Kita download. Oke, ini kita drag, kirim. Kita tunggu. Nah, saya akan tampilkan langsung melalui handphone saya teman-teman ya. Jadi saya skip dulu, kemudian nanti teman-teman bisa lihat handphone saya yang ada di ini.
monitor. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Jadi ini handphone saya. Oke, coba kita download lagi. Download. Kita langsung buka. Oh, oke, kita coba ngirimnya jangan pakai WA ya teman-teman ya. Oke, sebentar kita close dulu. Oke, saya coba meletakkannya langsung melalui penyimpanan handphone. Nggak pakai WA, saya langsung paste di sini. Saya taruh di kartu SD. Download ya teman-teman. Aduh, ini ada di kartu SD, download portofolio. Kita cek di handphonenya. Di kartu SD, download. Nah, ini nih ada nih, portofolio 2. Coba saya langsung download ya. Apakah Anda yang memasang aplikasi? Nah, ini pemindahan aplikasi disarankan, jangan pindai aplikasi. Nah, ini berhasil nih teman-teman. Jadi pakai WA kalau nanti bermasalah, teman-teman boleh langsung pindahkan ke langsung dari handphone gitu ya, ke penyimpanan, tidak melalui WA. Install. Aplikasi terpasang, kita coba buka. Portofolio pengujian keamanan. Apa ini? Kita lihat. Ini aplikasinya. Oke, ini teman-teman. Yang tadi kita udah buat ya. Ini menunya di sini. Profil. Nah, ini menu profil. Fotonya, profil saya tadi. Ini riwayat pendidikan ya. Kemudian menu apa lagi tadi? Materi K10 minggu pertama ya. Oke, nah ini kita langsung setel, misalnya kita jalankan. Assalamualaikum. Stop. Oke, itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah udah jadi, walaupun tadi ada beberapa kendala. Nanti dipastikan bahwa tidak ada yang bermasalah dengan WA tadi teman-teman. Mungkin ini bisa beda masing-masing orang ya, masing-masing handphonenya orang yang dari komputer langsung ke WA seperti saya tadi, ternyata error. Berarti kita harus mindainya langsung ke
penyimpanan. Mungkin itu saja. Nanti teman-teman kalau sudah seperti ini, update juga nanti tinggal update di portofolionya ini ya. Kalau diganti-ganti silahkan, nanti tidak usah publish atau tidak usah selalu ekspor menjadi Android ya. Kita cukup kalau ada perubahan kita publish, kita update, nanti akan terupdate sendiri oleh aplikasi di siswa misalnya atau mahasiswanya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Silahkan berkomentar kalau ada yang kurang jelas, nanti insya Allah saya akan jawab. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.